Selamat datang kembali di channel Area Anime, channel yang akan membahas manhwa menarik. Kali ini akan melanjutkan cerita panti asuhan yang berkedok tempat pelatihan para assassin yang dimulai sejak mereka berjalan. Cerita sebelumnya diperlihatkan Sean yang merupakan mahakarya terbaik rumah kematian tengah melindungi wanita tua yang dianggap ibunya. Sion tak menyangka jika Egan akan menargetkan ibunya, padahal sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dengan tangan bergetar, Egan mengatakan jika dia hanya mematuhi perintah. Maka dari itu dia ingin Sean tidak mengganggunya jika tak ingin peluru bersarang di tubuhnya. Walau Sean dikenal sebagai mahakarya terbaik, tapi tertembak dari jarak sedekat ini pasti masalah untuknya. Hanya saja saat Egan mencoba melumpuhkan Sean, dia dikejutkan akan senjata tersebut yang tak memiliki peluru. Lalu Sean menjatuhkan semua peluru itu ke lantai, karena dia sudah mengambilnya saat Egan tertidur, menunjukkan dia hanyalah amatir yang ceroboh. Saat Sean seusia Egan, dia sudah bisa mengetahui segala jenis senjata, disertai berat mereka baik terisi peluru maupun tidak. Egan merasa tak punya pilihan lain lagi, dan dia harus bertarung dengan segala yang dimilikinya. Dia pun mencoba menyerang dengan sebuah belati yang tersembunyi. Jika lawannya manusia normal, maka Egan dapat menghabisi mereka dengan mudah, tapi Sean adalah monster yang nyata, bahkan dengan mudah menyudutkannya. Dikarenakan dekat dengan pintu, maka Egan membukanya dan berlari sekuat tenaga. Sekarang targetnya berada di belakang dan Egan hanya membutuhkan satu tusukan di titik vitalnya. Hanya saja Sean tidak terlalu peduli padanya dan hanya ingin Egan pergi dari sana sebelum membangunkan ibunya yang sedang tertidur lelap. Egan paham jika dia mungkin tak memiliki kesempatan lagi dan sekarang dia hanya perlu bergerak secepat mungkin untuk menyerang targetnya. Namun Sean menghentikannya menggunakan sebuah dasi dengan mengaitkan di kakinya. Egan pun terjatuh dan dia harus lolos dari situasi ini karena anak yang tak berguna takkan bisa tinggal di rumah kematian. Dia pun memotong tali itu sambil mencoba bangkit. Setelah itu Egan mengambil senjata keduanya seakan dia bersiap untuk bertempur. Sean cukup terkesan pada tatapan bocah di hadapannya yang tanpa rasa takut padahal mengetahui siapa lawannya. Anak yang besar di panti asuhan telah memiliki mental terbaik dengan insting tanpa rasa takut. Saat Sean berada dalam jangkauannya, Egan mencoba menghalau tali yang digunakannya sambil melayangkan tebasan gandanya. Tapi Sean hanya bergerak secara ringan untuk mengatasinya hingga membuat upaya Egan tak berguna. Bocah ini berhasil mendarat di lantai dengan baik, tapi dia cukup kesal karena Sean tidak menggunakan kekuatannya. Dia sangat tidak menyukai jika seseorang meremehkannya dan meminta Sean serius menghadapinya. Lalu Sean bergerak cepat merebut salah satu senjatanya tanpa Egan dapat berkutik. Meski begitu dia harus menyukseskan misinya dengan melemparkan senjatanya menuju Ibu Hyun yang tertidur. Walau rencana Egan sangat matang, tapi Sean dapat mengejar senjata itu dan seketika menghentikannya. Tak hanya itu, dia bahkan menjatuhkan Egan dengan meruntuhkan keseimbangannya. Tapi Sean tak ingin membuatnya terbentur di lantai agar ibunya tidak terbangun disebabkan suara ribut yang ditimbulkannya. Dia juga meminta Egan bangun lalu memulai kembali permainan ini. Egan tak hentinya tercengang karena Sean sang legendaris benar-benar sangat hebat, padahal dia sudah lama menghilang tanpa melewati pertarungan dalam pertumbuhannya. Di saat yang sama Sean tiba-tiba saja terkena sebuah pukulan. Siapa sangka orang yang melakukannya adalah Ibu Hyun karena melihat mereka berkelahi. Saat Sean sibuk menjelaskan kesalahpahaman ini, Egan malah ingin memanfaatkannya. Namun Sean berbalik memperingatkan Egan untuk menghentikan upaya itu.
Saat Sean mengatakan jika mereka hanya bermain, Egan membenarkannya dan benda di tangannya hanyalah sebuah mainan. Egan kini sadar dia tak bisa menghabisi wanita tua itu jika Sean ada di dekatnya. Maka dari itu dia harus memikirkan rencana baru untuk menyukseskan misinya. Kemudian Egan dikejutkan akan Ibu Hyon yang memintanya berhenti menjahili kakaknya karena mereka sebuah keluarga. Kata-kata keluarga tersebut membuat Egan bingung karena dia belum melakukan hal apapun yang berguna untuk wanita tua itu. Sambil tertunduk dia menanyakan apakah dirinya benar-benar bagian dari keluarga di rumah ini. Ibu Hyon membenarkannya karena Egan sudah tidur dan makan di tempat ini layaknya sebuah keluarga. Alasan Sean tidak menghabisi Egan disebabkan dirinya paham apa yang dirasakan oleh Egan. Di saat yang sama seseorang mengetuk pintu padahal masih sangat pagi. Terlihat seorang gadis yang memperkenalkan dirinya bernama Mary sekaligus saudara Egan. Mary sangat berterima kasih karena tante di depannya sudah membiarkan adiknya bermalam di rumah ini. Sean yang mendengar suara ribut segera datang. Dia tak menyangka jika Egan memiliki seorang kakak. Kemudian Sean menanyakan kenapa gadis itu datang ke tempatnya. Mary ingin membawa Egan pergi agar Sean tidak dibuat repot olehnya. Dia juga memberitahu jika perintah yang diterima oleh Egan hanyalah perintah sepihak dari Rachel. Sean mengerti, tapi dia ingin wanita di depannya membuang senjata yang disembunyikannya. Mary sangat terkesan karena insting milik Sean benar-benar adalah terbaik dari yang terbaik, tapi nasib buruk bisa saja menimpanya. Sean yang mendengar itu tertawa sambil menanyakan apa yang ingin dilakukan gadis kecil di hadapannya. Di saat yang sama Egan menyela dengan mempertanyakan kenapa kakaknya baru datang. Mary segera memeluk adik kecilnya seakan mereka berdua sangat akrab. Namun semua itu hanyalah sandiwara dan Mary sangat menyayangkan Egan telah gagal menjalankan misinya. Hanya saja Egan merasa kegagalan ini dikarenakan Mary yang datang menjemputnya. Padahal dia sudah berencana mencari kesempatan untuk mengambil hati wanita tua itu. Walau terdengar seperti membuat alasan, tapi Egan menegaskan jika misinya tidak sesimpel itu. Di mana wanita tua yang lemah itu dilindungi oleh Sean sang legendaris yang telah lama menghilang. Meski penampilannya terlihat tidak menjanjikan, tapi Egan telah membuktikan kekuatan hebatnya. Mary meminta maaf karena menggagalkan rencana Egan, tapi bukan berarti semuanya telah berakhir. Dia telah menyiapkan rencana yang lebih baik, jadi Mary berharap Egan bisa ikut dengannya meninggalkan rumah ini. Kemudian Mary berpamitan kepada wanita tua di hadapannya, berbanding terbalik dengan Egan yang enggan melihatnya. Dia bahkan kehilangan semangatnya seakan tak ingin pergi. Di saat yang sama Ibu Hyon memanggil Egan dan berharap dia akan datang kembali. Bahkan wanita tua ini akan menyiapkan makanan kesukaannya. Egan seketika tersenyum dan dia pasti akan datang kembali. Lalu Ibu Hyon meminta Sean untuk mampir ke tokonya dengan membawa Egan. Ucapan itu adalah perintah mutlak bagi Sean dan dia pasti mengabulkan keinginan ibunya. Keesokan harinya Ibu Hyon berada di ruang kepala sekolah untuk membahas terkait tindakan mengerikan yang dialami putranya. Para orang tua murid yang terlibat atas pembulian itu akan memberikan biaya kompensasi dan anak-anak mereka akan diskors dari sekolah. Maka dari itu kepala sekolah berharap Ibu Hyon bisa melihat para pelakunya. Saat melihatnya Ibu Hyon dikejutkan akan sesuatu. Dia tak mengerti kenapa gambar Sean berada di antara para anak-anak jahat itu. Di sisi lain sang pastor sedang menanyakan apa yang terjadi pada misi yang dijalankan oleh Rachel. Rachel meminta maaf karena sampai sekarang misinya belum berhasil.
Dia telah memerintahkan kepada Egan untuk membunuh wanita tua itu, tapi tak membuahkan hasil. Maka dari itu dia yakin jika Egan takkan bisa berguna. Hanya saja sang pastor tidak menanyakan terkait misi yang dijalankan oleh Egan. Sejak gagal pada misi pertama, sang pastor memerintahkan Russell untuk menjemput Egan. Tapi dia malah memberinya perintah baru tanpa persetujuannya. Maka dari itu sang pastor merasa orang yang tidak bisa mengikuti perintahnya adalah Russell sendiri. Russell mencoba menjelaskan jika dia melakukannya demi membawa Sean. Hanya saja sang pastor memiliki prinsip kuat di mana dia harus menepati janji yang telah dibuat baik kepada rekan maupun musuhnya. Baginya seorang manusia harus memiliki keyakinan dan kepercayaan, dan dia berbicara kepada Sean untuk menjemput Egan, tapi Russell malah berbuat seenaknya. Dalam rumah kematian terdapat anak-anak yang tidak memiliki keyakinan kuat, dan alasan itulah mereka harus ditanamkan 3 perintah absolut sebagai bentuk pengendalian. Sang pastor ingin Russell mengingat baik-baik saja aturan mutlak dalam rumah kematian, di mana sebuah perintah dan prinsip maupun janji adalah sesuatu yang tak boleh dilanggar. Tapi bukan berarti sang pastor menyerah untuk mendapatkan Sean kembali. Ada banyak cara untuk menanganinya tanpa harus melibatkan wanita tua itu, karena pertarungan dengan Sean sang mahakarya terbaik akan membuat kerugian. Maka dari itu Mary sendiri yang akan memulai operasinya. Keesokan harinya Sean datang ke sekolah dengan wajah konyolnya. Namun hari ini suasana dalam sekolah tampak berbeda dari yang biasanya. Sean pun menanyakan kenapa hari ini sangat berbeda, apakah ada ujian atau hal lainnya. Namun temannya tidak menjawabnya, seakan dia takut pada Sean. Lalu para preman di kelasnya tak menyangka jika mereka selama ini telah salah paham. Siapa sangka sebuah foto mulai menyebar di kalangan para anak sekolah dengan Sean yang terlihat membuli Joseph. Sean merasa editan ini tak lucu dan dari mana mereka mendapatkannya. Namun mereka bukannya menjawab tapi tampak ketakutan. Lalu mereka memberikan penghormatan sekaligus meminta maaf karena tidak menyadari jika Sean merupakan bos sesungguhnya di sekolah ini. Sean tak menyangka jika semua orang telah mempercayai gambar itu, bahkan menganggap Joseph adalah anak buahnya. Tak hanya itu, terdapat rumor jika Sean juga akrab dengan para gangster yang sangat menakutkan. Lalu rumor terakhir adalah kenyataan jika Sean menyuruh Joseph untuk menghajar Hyon. Variabel yang terlalu banyak membuat Sean kebingungan. Walau dia mengatakan jika semua itu tidak benar, tapi tak ada yang percaya padanya. Beberapa saat kemudian penguasa dari kelas lain datang dengan memuji kehebatan Sean. Dia terlihat terganggu oleh murid di dekatnya yang tak segera meninggalkan kursinya. Maka dari itu dia akan membuatnya bernasib sama seperti Hyon. Tapi Sean segera menghentikan penyerangan itu. Dia menampakkan tawanya sambil meminta pria itu untuk keluar bersamanya. Akhirnya Sean mengetahui asal gambar dan informasi itu yang tiba-tiba saja menyebar di berbagai grup. Sean masih belum paham kenapa pelakunya harus melibatkan dirinya, bahkan menjelekkannya. Setelah itu Sean berdiri dan mengungkapkan jika dia sebenarnya hanya ingin bersekolah dengan tenang. Dia tak ingin terlibat dengan hal seperti ini. Sean memberitahu mereka jika dia tak perlu menghadapi para preman sekolah, karena dirinya sudah memandangi dunia orang dewasa. Maka dari itu dia meminta orang-orang ini tetap diam tanpa menyebarkan informasi tersebut. Siapa sangka orang-orang itu seketika mendewakan Sean, dan di saat yang sama Ibu Hyon melihatnya. Lalu dia teringat akan apa yang dikatakan kepala sekolah padanya. Ibu Hyon bersikeras membela Sean yang dianggap pembuli, padahal dia anak baik yang berteman dengan putranya. Hanya saja kepala sekolah ini memperlihatkan bukti gambar bahkan Sean lebih buruk dari Joseph.
Berdasarkan pengamatannya, kepala sekolah harus mengatakan jika Sion adalah pemimpin dari insiden yang menimpa Hyon. Walau begitu, ibu Hyon enggan percaya karena Sion bukan anak seperti itu. Sepulang sekolah, Sion merasa dia telah bisa menenangkan rumor yang beredar dengan menutup mulut para pembuli di sekolahnya. Melihat para murid yang sangar malah mengaguminya menunjukkan mereka benar-benar tidak bisa menggunakan otaknya. Lalu Sion meminta Mary untuk keluar karena hal itu mengganggunya. Gadis ini sangat terkesan padahal dia sudah menyembunyikan keberadaannya, tapi masih saja ketahuan. Kemudian Sion menanyakan kenapa Mary datang padanya. Gadis ini sedang menunggu ucapan terima kasih Sion karena telah membuatnya menjadi pembuli peringkat pertama di sekolahnya. Gadis ini menanyakan apakah Sion suka saat teman-temannya yang lemah menatapnya dengan mata dingin yang takut padanya. Mary selalu mengagumi sosok seperti Sean, bahkan saat kecil dia ingin melihatnya. Karena sosoknya disebut sebagai produk terbaik yang tak pernah dijumpai di rumah kematian hingga sekarang. Dia juga berharap Sean tidak kecewa pada hasil gambar editannya padahal dia sudah memaksimalkannya agar terlihat nyata. Lalu Sean mengubah ekspresinya disebabkan dirinya takkan larut dalam obrolan ini. Sean telah mengetahui jika gadis itu mencoba menyerangnya setelah membuatnya lengah. Yang benar saja, sebuah senjata tersembunyi berada di dalam tas yang telah dimodifikasi dan jarak tembakan ini membuat Sean sedikit kesulitan. Dia tak mengerti kenapa Mary seperti ingin menghabisinya padahal misinya hanyalah untuk membawanya kembali. Gadis ini tertawa karena sosok legendaris seperti Sean tidak mungkin mati dengan cara ini dan dia telah memperkirakan semuanya sejak awal. Tak hanya itu, dia akan menunjukkan sebuah hal menarik yang sebentar lagi akan terjadi. Kemudian Mary mulai mendekat secara perlahan di tempat Sean berdiri. Hanya saja sebelum sampai, Sean malah bergerak cepat mengatasi senjata di tangannya. Walau Mary mencoba melawan, tapi perbedaan keahlian mereka tampak jelas. Kemudian Mary mengambil senjata tersembunyinya untuk pertarungan jarak dekat. Tapi Sean berhasil menghindari tebasan dari senjatanya. Lalu dia memanfaatkan celah dari serangan itu untuk memblokir pergerakan Mary. Sean pun menjatuhkan gadis itu sambil menanyakan apakah para produk rumah kematian sudah sangat lemah. Dia juga mempertanyakan keangkuhan Mary yang seakan telah memperkirakan semua hal yang terjadi. Siapa sangka gadis ini malah tersenyum karena kekuatan bertarungnya tidak terlalu hebat, tapi dia memiliki otak yang lebih hebat dari kebanyakan anak-anak lainnya. Lalu Sion dibuat tercengang oleh sesuatu, di mana ibu Hyon yang kebetulan lewat melihatnya dalam keadaan seperti ini. Padahal dia telah percaya jika Sion merupakan anak baik yang berteman dengan putranya. Dengan wajah yang sangat terpukul, wanita tua ini menanyakan apakah Sion berbuat seperti ini juga pada anaknya yang malang.